Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua, anak-anakku, baik semua, sehat walafiat. Kemudian yang sakit, semoga cepat sembuh. Ya, langsung saja pada kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Materi ini yaitu materi kelas 8 semester 1 bab pertama. Langsung saja. Sebelum kita membahas pola bilangan, kita mengingat dulu atau mereview pelajaran kelas 7 tentang bilangan-bilangan. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu merupakan bilangan asli. Kemudian contoh berikutnya 2, 3, 5, 7 itu merupakan bilangan prima. Kemudian ada juga bilangan 0, 1, 2, 3, dan 4, 5, dan seterusnya merupakan bilangan cacah. Dari bilangan asli, bilangan prima, bilangan cacah itu merupakan satu kesatuan, yaitu dalam topik bilangan. Materi kelas 7 semester 1 bab pertama. Nah, selanjutnya yaitu pengertian pola bilangan. Pengertiannya apa? Pola bilangan adalah suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan yang membentuk pola. Jadi kalau kuncinya itu kalau tidak teratur ya membentuk pola. Kemudian ada macam-macam pola bilangan. Ada pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan segitiga Pascal, pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan Fibonacci, pola bilangan aritmatika, dan pola bilangan geometri. Langsung saja kita ke topik pertama, pola bilangan ganjil. Pasti kalian sudah ingat itu ada kata-kata bilangan ganjil. Berarti bilangannya ganjil membentuk pola. Contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Untuk gambarnya itu bisa seperti di layar. Titiknya 1 yang pertama, kemudian yang kedua titiknya 3, dan yang ketiga kemudian titiknya 5, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ada pola bilangan genap. Sudah pasti bilangan genap, sudah pasti yaitu genap angka-angkanya. Contohnya seperti berikut: 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Contoh gambarnya seperti di layar. Selanjutnya yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Nah, adakah yang masih ingat dengan segitiga Pascal? Segitiga Pascal itu adalah materi yang sudah pernah dibahas di kelas 7 pada bab himpunan. Di situ ada segitiga Pascal. Nah, bentuknya seperti apa? Seperti berikut: 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, dan seterusnya nanti. Untuk mencarinya, kita buka lagi bukunya. Bagaimana cara mencarinya? Bisa dibuka bukunya kelas 7 semester 2-nya. Lanjut, pola bilangan segitiga. Sudah pasti di situ bilangannya berbentuk atau membentuk suatu segitiga. Contohnya seperti berikut: 1, 3, 6, 10, 15. Nah, bagaimana bisa menentukan? Itu lihat pola-polanya. Pola-polanya itu ada pola yang pertama itu titiknya 1 atau lingkarannya 1, pola kedua lingkarannya 3 atau titiknya 3, pola yang ketiga titiknya 6, dan seterusnya. Itu seperti gambar di layar, itu merupakan pola bilangan segitiga karena membentuk suatu bangun datar atau bangun segitiga.
kemudian ada pola bilangan persegi. Ya, pola bilangan persegi sudah pasti polanya berbentuk persegi. Contohnya itu gambar sudah dilihat. Ada titik 1 pertama, kemudian titik yang berikutnya 4, kemudian titik yang 9, berikutnya 16, berikutnya ada 25. Untuk mengingatnya, kalau pola bilangan persegi, kita ingat lagi tentang luas persegi. Luas persegi yaitu sisi kuadrat atau sisi kali sisi. Nah, untuk pola yang bilangan persegi, suku yang pertama 1, maka angkanya juga 1. Kemudian yang berikutnya pola kedua nilainya itu 4, titiknya 4. Terus yang ketiga 3 kali 3, 9. Terus kalau yang keempat berapa? 16, 9, 4 kali 4, dan seterusnya. Berikutnya yaitu pola bilangan persegi panjang. Nah, kalau tadi ada persegi, sekarang persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang sudah pasti polanya membentuk persegi panjang. Seperti pada gambar. Kemudian berikutnya, pola bilangan Fibonacci. Nah, ini mungkin agak baru, Fibonacci itu apa? Nah, kita langsung aja ke sini. Nah, contoh pola bilangannya seperti ini. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. 1, 1 ini adalah bilangan awalnya. Kemudian bagaimana cara mencari bilangan selanjutnya? Caranya yaitu jumlahkan 2 bilangan sebelumnya. Ya, 2 didapat dari mana? 2 didapat dari 2 bilangan sebelumnya, yaitu 1 dan 1. Kemudian dijumlahkan. Kemudian 3 didapat dari mana? Didapat dari 1 tambah 2. 2 bilangan sebelumnya. Kemudian 5 didapat dari mana? Jumlah 2 bilangan sebelumnya. Jadi, ciri-ciri dari pola bilangan Fibonacci yaitu 2 bilangan sebelumnya jika dijumlahkan maka menjadi bilangan selanjutnya. Gitu. Kemudian selanjutnya ya, pola bilangan aritmatika. Nah, contohnya seperti ini. 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Nah, ada juga 2, 5, 3, 8, 5, 8, 11, dan seterusnya. Kemudian ada juga 2, 4, 10, 14, dan seterusnya. Nah, kemudian contoh yang tadi 2, contoh bilangan aritmatika. Jadi 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Kita misalkan yang terakhir itu 62. Nah, dari contoh bilangan aritmatika ini, kita melihat bahwa 2 ke 5 itu 5 ke 8 dan 8 ke 11 itu naiknya sama, yaitu sama-sama naik 3. Ya, 2 ke 5 naik 3. 3 ke 5. 5 ke 8 naik 3. Kemudian 8 ke 11 naik 3. Dan seterusnya nanti naiknya semua 3 sampai yang terakhir 62. Itu juga ada yang terakhir 62. Kemudian 3 itu apa? 3 itu adalah beda atau selisih. Nah, kemudian untuk bilangan aritmatika ada kata-kata yang lain juga. Untuk 2 itu merupakan A atau U1. Diartikan suku pertama. Jadi U itu membacanya suku dari 1 karena suku pertama. Jadi U1. Kemudian 5 itu suku kedua disingkat dengan O2. Kemudian 8 itu suku ketiga, simbolnya U3. Kemudian 11 itu suku keempat, di sini U4. Kemudian 62 itu suku ke berapa? Kita kan nggak tahu itu suku berapa, maka kita misalkan banyaknya itu N, maka kita singkat dengan UN. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mencari rumus bilangan aritmatika itu tadi? Nah, kita
menulis lagi. Tadi ada beda. Bedanya berapa ya? Bedanya 3. Kemudian ada suku pertama atau A, yaitu nilainya 2. Kemudian kita tulis lagi U2 atau suku keduanya 5. 5 berasal dari mana? 2 ditambah 3. Betul? 2 ditambah 3. 2 itu suku pertama atau A. 3 itu selisih atau beda atau B disimbolkannya. Kemudian untuk U3 nilainya tadi 8. 8 itu berasal dari 2 ditambah 6. 2 itu suku pertama atau A. 6 itu 2 kali bedanya atau 2B. Kemudian U4, di situ tadi nilainya 11. Berasal dari 2 ditambah 11. 2 ditambah 9. 2 itu A. 9 itu 3 kali bedanya. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, bagaimana kalau UN? UN itu sama dengan A ditambah N-1B. Kenapa bisa jadi seperti itu? Kita lihat sebelumnya. Kalau U4, A tambah 3B. Tadinya 4 menjadi 3. Berarti 4-nya dikurangi 1 menjadi 3. Nah, di sini U3 juga sama. 2B-nya menjadi 2B. Bagaimana? 3 kurangi 1 menjadi 2. 2-nya nanti dikalikan B. Jadi, dari penerapan tadi, UN sama dengan A tambah N kurangi 1B. Itu untuk rumus bilangan aritmatika. Mungkin sampai di sini pembelajaran pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, yaitu latihan-latihan soal yang saya posting di Google Classroom. Silakan dilihat, kemudian dicoba. Untuk latihan, untuk diskusinya kita di Google Classroom. Tadi singkat pembelajaran atau teori tentang bilangan, tentang pola bilangan dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.